Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Blesarifah dari kelas 12 IPS 1 akan menjelaskan biografi Yosudarso. Yosafat Sudarso atau yang biasa kita kenal dengan Yosudarso lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tanggal 25 November 1925. Yosafat Sudarso lahir dari pasangan Soekarno Darmo Prawiro dan Maryam. Yosudarso dikenal sebagai sosok yang tenang, cerdas, dan juga santun dalam bergaul. Baru 5 bulan bersekolah, Jepang kemudian datang menjajah Indonesia. Bergabung di Angkatan Laut. Namun, pendidikan di sekolah tersebut ia tidak selesaikan karena pada masa itu terjadi peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang. Akhirnya, Yosudarso masuk di Sekolah Tinggi Pelayaran di Semarang. Di sana, ia menempuh selama 1 tahun pendidikan opsir di Go Usamu Butai dan menjadi lulusan terbaik. Prestasinya tersebut membuat ia kemudian dipekerjakan sebagai mualim di kapal Go Usamu Butai. Ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia kemudian bergabung dengan BKR atau Badan Keamanan Rakyat Laut yang kemudian bernama Tentara Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. Di sini Yosudarso sering mengikuti misi atau operasi militer dalam memadamkan pemberontakan yang terjadi di daerah-daerah ketika itu. Walaupun ketika itu armada kapal laut yang dimiliki Indonesia masih sangat minim sekali. Di tahun 1950, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Yosudarso pun diangkat sebagai komandan kapal di KRI Alu. Selanjutnya pindah ke KRI Gajah Mada, KRI Raja Wali, hingga KRI Patimura. Yosudarso bahkan sempat menjabat sebagai hakim pengadilan walaupun hanya 4 bulan saja, tepatnya di tahun 1958. Di tahun 1959, pergolakan internal di tubuh Angkatan Laut mencapai puncaknya. Yosudarso beserta Kolonel Ali Sadikin dan para perwira lainnya tidak setuju dengan kepemimpinan Laksamana Subiakto yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Konflik tersebut membuat Laksamana Subiakto akhirnya digantikan oleh Kolonel R.E. Martadinata sebagai Kepala Staf yang baru. Tidak lama setelah itu, Yosudarso kemudian naik pangkat secara cepat dari deputi hingga menjadi komodor atau Laksamana pertama. Pertempuran Laut Aru. Pada tahun 1961, konfrontasi Indonesia dan Belanda dalam hal pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda mencapai puncaknya. Presiden Soekarno ketika itu membentuk Trikomando Rakyat atau Trikora, dan tahun berikutnya, 1962, Soekarno membentuk Komando Mandala dalam pembebasan Irian Barat dengan markas di Makassar. Yosudarso diserahi tugas sebagai deputi operasi. Kisah heroik mengenai pertempuran Yosudarso akhirnya terjadi pada tanggal 15 Januari 1962. Ketika itu, Yosudarso melakukan patroli dengan membawa 3 kapal yakni KRI Macan Tutul, KRI Kumbang, dan KRI Harimau di bawah komandonya. Operasi senyap tersebut dilakukan di sekitar wilayah perairan Laut Aru, di sekitar wilayah Maluku. Tidak lama kemudian, pesawat Neptune Belanda yang melakukan patroli menjatuhkan flare. Keadaan yang ketika itu sunyi dan gelap kemudian berubah terang benderang. 3 kapal dengan persenjataan lengkap dan ukuran yang lebih besar kemudian muncul membelah langit malam. Ketiga kapal Belanda tersebut ternyata sudah menunggu mereka. Tembakan peringatan pertama dilepaskan oleh Belanda dan jatuh di samping KRI Harimau. Kolonel Sudomo kemudian memerintahkan tembakan balasan namun meleset. Yosudarso yang sadar bahwa pertempuran ini akan tidak seimbang dalam hal persenjataan, beliau kemudian memerintahkan ketiga kapal yang ia komandoi untuk mundur sementara. Namun naas, KRI Macan Tutul yang ditumpangi oleh Komodor Yosudarso macet. Pihak Belanda mengira bahwa kapal Indonesia akan melakukan manuver untuk menyerang. Belanda kemudian melepaskan tembakan untuk menyerang. KRI Macan Tutul ketika itu berhadapan dengan kapal perusak Belanda. Yosudarso kemudian memerintahkan KRI Macan Tutul untuk pasang badan agar 2 kapal lainnya bisa meninggalkan medan pertempuran. Tembakan pertama yang dilakukan kapal perusak Belanda itu meleset mengenai KRI Macan Tutul. Di kesempatan berikutnya, tembakan yang dilakukan kapal perusak Belanda akhirnya tepat mengenai badan kapal KRI Macan Tutul yang bernomor lambung 650 tersebut. Gugurnya Yosudarso. KRI Macan Tutul buatan Jerman Barat itu akhirnya terbakar dan perlahan-lahan karam ke dasar samudera bersama 24 kru kapal. Kru lainnya yang selamat menjadi tawanan Belanda. Kalimat terakhir dari Komodor Yosudarso sesaat sebelum kapalnya karam yaitu, "Korbankan semangat pertempuran."
ia pekikan melalui radio kedua kapal lainnya yang berhasil selamat. Komodor Yosudarso yang semasa kecilnya bercita-cita sebagai prajurit itu akhirnya gugur di lautan dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Gelar pahlawan. Ia meninggalkan seorang istri bernama Siti Kustini dan 5 orang anak. Pemerintah Indonesia melalui Presiden Soeharto kemudian menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Yosudarso atas jasa-jasanya. Namanya juga diabadikan sebagai nama jalan di berbagai wilayah Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.